Perkenalkan, nama saya Iqbal Bakti Effendi, Pendidikan Sejarah 2019 Indralaya. Di sini saya akan menjelaskan teori psikoanalisis menurut Sigmund Freud dan Erik Erikson. Mengenai psikoanalisis, menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian. Yang unsur-unsur sangat diutamakan dalam teori ini adalah emosi, motivasi, dan aspek-aspek internal lainnya. Teori ini mengasumsikan bahwa kepribadian berkembang ketika terjadi konflik-konflik dari aspek-aspek psikologis tersebut yang umumnya terjadi selama masa kanak-kanak dini. Nah, yang pertama adalah teori psikoanalisis Sigmund Freud. Sigmund Freud 1856 sampai 1939 merupakan pelopor teori psikodinamika. Nah, teori yang dikemukakan Freud berfokus pada masalah alam bawah sadar sebagai salah satu aspek kepribadian seseorang. Teori psikologi yang paling banyak yaitu dalam pendekatan psikologi atau yang paling dominan dalam analisis karya sastra adalah teori psikoanalisis Sigmund Freud. Menurut Freud, psikoanalisis ialah sebuah metode perawatan medis bagi orang-orang yang menderita gangguan saraf. Psikoanalisis merupakan suatu jenis terapi yang bertujuan untuk mengobati seseorang yang mengalami penyimpanan mental dan saraf. Penekanan Freud pada alam bawah sadar berasal dari pelacakannya terhadap pengalaman pribadi terhadap pasiennya, di mana ditemukan bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa kanak-kanak berpengaruh untuk kehidupan selanjutnya para pasiennya. Nah, impresinya terhadap pentingnya periode awal kehidupan manusia yang informasinya kemudian tertanam dalam alam bawah sadar, meyakinkannya bahwa informasi dalam alam bawah sadar itu sangat penting karena dari situlah muncul berbagai gangguan emosi. Nah, Freud yakin bahwa kepribadian manusia memiliki 3 struktur penting, yaitu ID, ego, dan superego. Nah, yang pertama adalah ID, struktur kepribadian yang asli yang berisi segala sesuatu yang secara psikologis telah ada sejak lahir, termasuk insting-insting. ID merupakan gudang energi psikis dan menyediakan seluruh daya untuk menggerakkan kedua struktur lainnya. Yang kedua adalah ego, struktur kepribadian yang berurusan dengan tuntutan realitas. Ego disebut sebagai badan pelaksana kepribadian karena ego membuat keputusan yang rasional. Yang ketiga adalah superego, struktur kepribadian yang merupakan badan moral kepribadian. Perhatian utamanya adalah memutuskan apakah sesuatu itu benar atau salah, sehingga ia dapat bertindak sesuai dengan norma moral yang diakui oleh masyarakat. Mekanisme pertahanan ego. Mekanisme pertahanan ego termasuk dalam psikoanalisis Sigmund Freud. Nah, timbulnya mekanisme pertahanan ego tersebut karena adanya kecemasan-kecemasan yang dirasakan individu. Maka, mekanisme pertahanan ego terkait dengan perasaan terjepit atau terancam. Ketika terjadi konflik yang menguasai ego, kecemasan-kecemasan ini ditimbulkan oleh ketegangan yang datang dari luar. Nah, Sigmund Freud sendiri mekanisme pertahanan ego sebagai strategi yang menggunakan individu untuk mencegah kemunculan terbuka dari dorongan-dorongan ID maupun untuk menghadapi tekanan superego atas ego dengan tujuan agar kecemasan bisa dikurangi atau diredakan. Nah, dengan demikian dapat dipahami bahwa ID, ego, dan superego adalah suatu konsep yang dikembangkan Freud untuk menjelaskan komponen-komponen perkembangan biologis ID, psikologis ego, dan sosial superego. Ketiga komponen kepribadian ini berkembang melalui tahap-tahap perkembangan psikoseksual. Freud menggunakan istilah seksual untuk segala tindakan dan pikiran yang memberi kenikmatan atau kepuasan, dan istilah psikoseksual digunakan untuk menunjukkan bahwa proses perkembangan psikologis ditandai dengan adanya libido, energi
seksual yang dipusatkan pada daerah-daerah tubuh tertentu yang berbeda-beda. Freud yakin bahwa perkembangan manusia melewati 5 tahap perkembangan psikoseksual dan bahwa setiap tahap perkembangan tersebut individu mengalami kenikmatan pada suatu bagian tubuh lebih daripada bagian tubuh lainnya. Menurut teori psikososial Erikson, ada 8 tahap perkembangan. 4 tahap pertama terjadi pada masa bayi dan masa kanak-kanak, dan tahap kelima terjadi pada masa adolesen, dan 3 tahap terjadi pada masa dewasa dan tua. Nah, ada 8 tahap perkembangan psikososial Erikson. Nah, yang pertama adalah trust versus mistrust, yang kedua adalah autonomy versus shame and doubts, yang ketiga initiative versus will, yang keempat adalah industry versus inferiority, yang kelima adalah identity versus identity confusion, yang kelima intimacy versus isolation, yang ketujuh adalah generativity versus stagnation, yang ke-8 adalah integrity versus despair. Nah, yang pertama adalah trust versus mistrust. Nah, pada tahap ini bayi mengalami konflik antara percaya dan tidak percaya. Nah, rasa percaya menuntut perasaan nyaman secara fisik. Nah, pada saat itu hubungan bayi dan ibu menjadi sangat penting. Nah, yang kedua adalah anatomy versus shame and doubts. Nah, berlangsung pada akhir masa bayi. Nah, dan masa mulai berjalan. Setelah memperoleh kepercayaan, bayi mulai menemukan bahwa perilaku mereka adalah milik mereka sendiri. Nah, mereka mulai menyatakan rasa mandiri atau otonomi mereka. Nah, mereka menyadari kemauan mereka. Nah, yang ketiga adalah initiative versus will. Nah, berlangsung pada tahun-tahun prasekolah. Nah, anak terlihat sangat aktif, suka berlari, berkelahi, memanjat, dan suka menantang lingkungannya. Nah, dengan menggunakan bahasa, fantasi, dan khayalan, dia memulai perasaan harga diri. Bila orang tua berusaha memahami, menjawab pertanyaan anak, dan menerima keaktifan anak dalam bermain, maka anak akan belajar apa yang akan terjadi, dan perasaannya akan semakin kuat. Nah, yang keempat adalah industry versus inferiority. Berlangsung kira-kira pada saat sekolah dasar. Anak-anak mulai memasuki dunia yang baru, yaitu sekolah, dengan segala aturan dan tujuan. Anak mulai mengarahkan energi mereka menuju penguasaan pengetahuan dan keterampilan intelektual. Yang kelima adalah identity versus identity confusion. Nah, tahap yang berlangsung selama masa remaja. Pada tahap ini, anak dihadapkan dengan pencarian jati diri. Ia mulai merasakan sesuatu perasaan tentang identitas sendiri, perasaan bahwa ia adalah individu yang unik, yang siap menantang suatu peran yang berarti di tengah masyarakat. Yang keenam adalah intimacy versus isolation. Tahap ini berlangsung selama bertahun-tahun, awal masa dewasa. Nah, tugas perkembangan individu pada masa ini adalah membentuk relasi intim dengan orang lain. Menurut Erikson, keintiman tersebut biasanya menuntun perkembangan seksual yang mengarah pada hubungan seksual dengan lawan jenis yang dicintai. Yang ke-7 adalah generativity versus stagnation, yang tahap yang dialami individu selama pertengahan masa dewasa. Ciri utama tahap generativitas adalah perhatian terhadap apa yang dihasilkan, keturunan, produk, ide, dan sebagainya. Nah, serta pembentukan dan penetapan garis-garis pedoman untuk generasi yang mendatang. Nah, yang ke-8 adalah integrity versus despair. Nah, tahap ini berlangsung pada akhir masa dewasa. Integritas terjadi ketika seseorang pada tahun-tahun terakhir kehidupannya menoleh ke belakang dan mengevaluasi apa yang telah terjadi dalam hidupnya. Nah, dia akan menyesuaikan diri tentang keberhasilan atau kegagalan yang dialaminya. Erikson memberi jiwa baru ke dalam teori psikoanalisis dengan memberi perhatian yang lebih besar kepada ego daripada ID dan superego. Nah, dia masih menghargai teori Freud, namun mengembangkan ide-ide khususnya dalam hubungannya ke tahap yang perkembangan dan
Peran sosial dalam pembentukan ego. Ego berkembang melalui respon terhadap kekuatan dalam dan kekuatan lingkungan sosial. Ego bersifat adaptif dan kreatif. Nah, berjuang aktif, otonomi. Nah, membantu diri menangani dunianya. Erikson masih mengakui adanya kualitas dan inisiatif sebagai bentuk dasar pada tahap awal. Namun, hal itu hanya bisa berkembang dan matang melalui pengamatan sosial dan lingkungan. Peranan teori psikoanalisis dalam peranan pendidikan. Nah, pada perkembangan teori psikoanalisis banyak diimplementasikan dalam dunia pendidikan. Nah, yang pertama adalah dalam pendidikan. Konsep kecemasan pada tiap individu dapat diolah dan dikembangkan menjadi para pengajar atau konselor. Nah, demi kebaikan peserta didik, dengan konsep ini pula peserta didik dibantu untuk menghargai diri atau orang lain serta lingkungannya. Dengan kata lain, konsep kecemasan diartikan ke pendidikan ranah afektif atau karakternya. Yang kedua, dalam ranah pendidikan, teori psikoanalisis berbasis dalam kecerdasan majemuk. Setiap individu memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Kecerdasan bukan berdasarkan pada angka-angka yang berkaitan dengan IQ. Namun, ada beberapa kecerdasan yang ada pada manusia, yaitu adalah kecerdasan matematik, linguistik, dan kinestetik.